Oke teman-teman sekalian, di video ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu apa sih fungsi-fungsi dari section bar dan apa sih itu section bar. Nah, section bar ini terletak di pojok kiri dari Adobe Photoshop CS3 Portable. Di section bar ini menggunakan tampilan lurus saja, itu bisa di style, ditarik-tarik, tapi nanti teman-teman bisa aplikasikan secara teori. Saya hanya sampaikan dulu bahwa di section bar ini fungsinya itu sebenarnya terletak semua di keyboard ya, tapi bagi teman-teman yang tidak ahli dari keyboard ya bisa menggunakan pilihan yang ada di section bar itu. Nah, caranya di situ di section bar di sebelah kiri tampilannya ada tanda panah. Tanda panah ini untuk mengangkat ya teman-teman. Nah, jadi misalkan ingin menarik gambar ya, tanda panah gunakan ini ya. Misalkan ada gambar yang sementara diedit, itu bisa ditarik seperti itu. Kemudian ada tanda rectangle atau kotak. Nah, ini fungsinya untuk menandai dan biasanya ketika ini langsung ditarik rectangle seperti itu langsung akan tercut gambar yang akan kita potong. Pada umumnya ini bukan sebenarnya fungsi untuk memotong ya, tapi akan langsung otomatis terpotong ya, seperti itu ya fungsinya. Secara detail nanti saya akan praktikkan secara bertahap ya. Kemudian ada tanda mergik ya, jadi biasanya saya tandai namanya ini mergik, yang dimana kita bisa menandai background dengan secara halus dan secara otomatis. Kemudian kita bisa delete ya. Jadi biasanya kita misalkan ingin menjadikan foto itu berlatar biru atau berlatar merah, itu langsung saja diklik di latar itu, kemudian langsung diganti dan dihapus. Kemudian ada tanda crop ya. Tanda crop mungkin ini umum ya teman-teman tahu. Jadi tanda crop ini gunanya apa? Yaitu untuk memotong dan mengambil file yang telah di crop teman-teman. Kemudian ada namanya tanda pen. Tanda pen ini gunanya untuk mencari titik lurus dari suatu gambar ya. Jadi hanya mencari titik lurus dari suatu gambar. Kemudian ada namanya gambar stempel ya. Gambar stempel ini ketika misalkan kita ingin menandai warna yang sama dengan yang telah kita pilih sebelumnya teman-teman. Nah, kemudian ada namanya tanda brush. Brush itu lebih kepada mewarnai teman-teman ya. Kita akan mewarnai misalkan wajah ya, kita ingin mewarnai wajah, kita pilih colornya di situ, brush ya, bisa kita gunakan. Kemudian ada tanda delete. Delete ini secara tidak langsung mungkin teman-teman sudah tahu ya, delete itu pasti menghapus. Oke, ada tanda seperti air ya. Tanda seperti air itu untuk memblur ya, memblur. Kemudian memblur itu artinya memburamkan teman-teman ya. Jadi bisa memburamkan, misalkan teman-teman mengedit suatu foto, teman-teman sudah mengcapture foto, tapi di belakang teman-teman banyak orang, jadi teman-teman bisa blur tuh, bisa diedit dengan cara di blur. Kemudian ada namanya tanda seperti kaca pembesar ya, itu namanya dodge tangle ya. Jadi biasanya ini digunakan untuk menghitamkan dan memutihkan gambar ya. Kemudian ada namanya tanda T. Tanda T ini untuk menambahkan tulisan ya, tambahkan tulisan di dalam gambar kita yang telah kita buat. Misalkan ingin menulis apa tuh ya, seperti itu. Nanti saya akan buatkan tutorialnya secara ringkas. Kemudian di sini juga ada tanda stempel ya, atau tanda pemilihan color. Jadi misalkan ya, kita pilih color di belakang layar saya, ini kan warna hitam, saya ingin memburamkan menjadi hitam muka saya, jadi saya pilih itu. Kemudian saya menggunakan brush ya, memang kombinasi-kombinasi ya ketika itu Photoshop. Kemudian ada warna background ya, warna putih, biru, hitam, nah terserah, ada warna background di situ, ada pilihannya. Nah, secara cara ringkas seperti itu penjelasan dari section bar. Nanti secara bertahap saya akan menjelaskan dan mempraktikkan secara teori apa sih fungsi dari section bar ini. Nah, untuk video singkat ini mungkin seperti itu. Sampai jumpa di video berikutnya.